Oke, baik. Di sini saya atas nama Arif Radika Sukma dengan NIM 0103524004 akan mencoba mempresentasikan mengenai UAS mata kuliah fisika modern dan semikonduktor. Adapun untuk pembahasan pertama adalah mengenai struktur atom, bilangan kuantum, dan letak bahan semikonduktor pada tabel periodik. Secara umum, struktur atom digambarkan menjadi seperti berikut dengan terdapat sebuah inti, kulit, orbit, dan elektron. Di dalam atom terdapat sebuah elektron yang mengorbit inti, di mana orbitnya sendiri bukan seperti planet mengelilingi matahari, akan tetapi dia berada dalam wilayah orbital yang memiliki arti sebuah wilayah probabilitas tempat elektron mungkin bisa ditemukan di sana. Secara umum, orbital terbagi menjadi 4 jenis, yaitu jenis orbital S, orbital P, Y, dan F. Untuk lebih jelas untuk mengenai lokasi dan energi setiap elektron di dalam atom, kita menggunakan 4 bilangan kuantum yang secara umum mampu menggambarkan orbital elektron di dalam sebuah atom itu sendiri. Adapun jenis-jenis bilangan kuantum adalah sebagai berikut, di mana terdapat bilangan kuantum N, yaitu bilangan kuantum utama yang dia menggambarkan tingkat energi dengan nilai integer bisa berupa 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada struktur atom, N adalah menggambarkan kulitnya, di mana ini adalah N1, ini adalah N sama dengan 2, dan ini adalah N sama dengan 3. Selanjutnya adalah nilai L, di mana nilai L adalah memiliki fungsi untuk menunjukkan bentuk orbital. Nilainya tergantung pada N itu sendiri. Dengan contoh, apabila N-nya di sini adalah 2, maka L maksimal adalah N-1. Berarti adalah L sama dengan 2 dikurangi 1, yaitu L bisa berupa 0 sampai dengan 1. Kemudian selanjutnya adalah ML, atau bisa disebut juga dengan M sub L, di mana dia merupakan bilangan kuantum magnetik yang berfungsi untuk menunjukkan orientasi orbital dalam ruang. Nilainya merupakan minus L sampai plus L. Apabila misal L-nya adalah 1, maka nilai ML adalah minus 1, 0, dan plus 1. Kemudian yang terakhir adalah MS, atau bisa disebut juga dengan M sub S, yang bernama bilangan quantum spin yang memiliki fungsi untuk menunjukkan arah putaran atau spin elektron itu sendiri, yang memiliki nilai minus setengah dan plus setengah. Artinya adalah dua elektron bisa berada dalam satu orbital hanya jika spinnya berlawanan. Dengan kombinasi 4 bilangan kuantum ini, kita bisa mengetahui lokasi dan sifat masing-masing elektron dalam sebuah atom. Untuk selanjutnya, tingkatan energi orbital S, P, D, dan F itu melihat kembali dari bilangan kuantum L-nya. Apabila bilangan kuantum L-nya adalah 0, maka dia memiliki satu tingkatan energi orbital yang berbentuk bola sehingga dia bertipe S orbital. Kemudian apabila L-nya adalah 1, maka dia memiliki 3 tingkatan orbital P per tingkat energi, di mana berbentuk sebuah lobus yang dimana ini memiliki tipe p orbitals. Kemudian apabila L-nya adalah 2, maka masuk dalam kategori orbital D, memiliki bentuk yang lebih kompleks dan lebih rumit, dan memiliki 5 orbital D per tingkat energinya. Kemudian untuk selanjutnya apabila nilai L-nya adalah sama dengan 3, maka bentuknya akan menjadi jauh lebih kompleks lagi dan masuk ke golongan kategori F orbital, di mana memiliki 7 tingkatan energi orbital per energinya. Terus selanjutnya berikut adalah letak jenis-jenis atom yang memiliki orbital jenis S, di mana dia memiliki golongan 1, 2, dan serta atom He atau helium. Kemudian di sini adalah letak yang memiliki orbital jenis P atau P blocks. Daerah sini adalah yang memiliki tingkat orbital jenis D atau bisa disebut juga dengan D blocks. Dan yang terakhir adalah jenis memiliki orbital jenis F atau F block. Bahan-bahan yang digunakan pada semikonduktor sendiri secara umum kebanyakan terdapat pada golongan P blocks, di mana dia memiliki orbital jenis P, di mana terdapat contohnya adalah silikon, germanium, gallium, dan lain dan sebagainya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai pita energi dan tipe semikonduktor. Sebelum kita membahas pita energi antara konduktor, isolator, dan semikonduktor, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa perbedaan dari masing-masing elemen tersebut. Konduktor adalah suatu elemen yang memiliki sifat menghantarkan listrik dengan sangat baik, yang dimana contoh elemennya adalah seng, tembaga, aluminium, dan bahan-bahan yang bersifat logam lainnya. Kemudian selanjutnya adalah isolator yang menjadi lawan dari konduktor, yaitu suatu elemen yang memiliki sifat tidak bisa menghantarkan listrik sama sekali, karena elemen atau bahan ini memiliki hambatan yang sangat tinggi terhadap aliran listrik. Contoh-contoh benda yang memiliki sifat isolator adalah unsur-unsur yang memiliki sifat non-logam seperti belerang, iodium, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah semikonduktor yang dimana bisa dikatakan ia merupakan di tengah-tengah antara konduktor dan isolator. Dia merupakan elemen yang memiliki sifat di antara isolator dan konduktor, tidak sebaik konduktor dalam menghantarkan listrik, akan tetapi tetap bisa menghantarkan arus listrik dalam jumlah yang relatif kecil. Contoh bahan alami semikonduktor adalah silikon dan germanium. Kemudian untuk memahami lebih mudah antara konduktor, semikonduktor, dan isolator, kita mengenal melalui yang dinamakan dengan pita energi. Pita energi terbagi menjadi dua, yaitu kita bisa memahami yang namanya pita valensi dan pita konduksi. Pita valensi adalah tempat elektron berada saat terikat dengan atom, dan kemudian pita konduksi adalah tempat elektron bebas bergerak dan menghantarkan arus listrik. Di antara pita konduksi dan pita valensi terdapat suatu gap atau celah, di mana bisa kita lihat apabila dalam konduktor celah antara pita valensi dan konduksi saling tumpang tindih. Ini mengakibatkan elektron bisa saling berpindah dengan sangat bebas, sehingga untuk sifat menghantarkan listriknya masih sangat baik.
Untuk yang konduktor atau semikonduktor, dia memiliki celah pita yang relatif kecil, artinya masih memungkinkan perpindahan elektron. Apabila kita melihat yang isolator, celah pitanya terlampau sangat jauh, ini menyebabkan aliran listrik atau muatan elektron tidak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Apabila kita membahas mengenai semikonduktor, terdapat berbagai cara untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor. Yang pertama dengan menaikkan temperatur elemennya, kemudian yang kedua adalah dengan menambahkan impuritas atau doping, yang dimana nantinya akan berhubungan dengan tipe semikonduktor. Terdapat tipe P dan tipe N. Untuk yang pertama adalah tipe P, apabila kita melihat pada gambar ini, kita melihat bahwa salah satu dari gabungan elemen silikon ini atau atom silikon diganti dengan atom gallium, atau bisa juga dengan aluminium, fosforus, dan boron yang memiliki tiga elektron valensi semikonduktor intrinsiknya. Jadi ketika elemen gallium ini bertemu dengan elemen silikon atau atom silikon, dia akan menyebabkan suatu keterkaitan elektron yang dimana menghasilkan satu sisi yang kosong atau bisa disebut juga dalam lapisan tipe P ini adalah hole atau lubang. Sehingga lubang atau hole ini yang nantinya akan ditempati oleh arus listrik atau elektron dari bahan semikonduktor yang lain. Ini disebut tipe P positif karena muatan listrik adalah positif. Jumlah elektron lebih sedikit ketika mendapat tegangan, elektron mengisi sisi hole ini dan mengalir dari situ. Kemudian lawan dari tipe P adalah tipe N. Apabila tipe P adalah elektronnya itu sedikit atau kekurangan elektron, maka untuk tipe N dia memiliki kelebihan elektron, sehingga elektron ini bisa bergerak bebas. Semikonduktor ini dibuat dengan menambahkan bahan fosforus, arsen, atau antimoni atau Sb. Dalam contoh ini kita menggunakan Sb, yang mana intinya adalah memiliki 5 lapisan luar elektron valensi dalam intrinsik semikonduktornya. Bila elemen ini bertemu dengan elemen silikon atau atom silikon, maka dia akan menyebabkan suatu reaksi di mana elektron terdapat satu elektron yang berlebih, artinya dia bisa bergerak bebas. Semikonduktor ini disebut dengan tipe N atau negatif karena arus listriknya diasumsikan adalah negatif. Untuk pembahasan selanjutnya atau nomor tiga adalah mengenai cara pembuatan semikonduktor, yang mana dalam hal ini dicontohkan dalam pembuatan IC semikonduktor. Yang awal mulanya merupakan bahan dasar dari pasir silika melewati beberapa rangkaian proses industrial yang cukup rumit, canggih, dan presisi hingga akhirnya menghasilkan chip yang pada akhirnya saat ini sudah banyak tertanam di barang-barang elektronik yang sehari-hari sudah ditemukan di banyak lingkungan. Tentu saja yang pertama adalah bahan dasar utamanya yaitu dari pasir silika yang mengandung silikon. Kemudian dari bahan pasir silika tersebut dilakukan pemurnian murni hingga 99,99999% hingga mencapai electronic grade silikon yang mana dalam proses ini satu kontaminan atau satu debu sekecil apapun menjadi musuh besar utama. Kemudian selanjutnya adalah langkah pemurnian dan kristalisasi di mana silikon yang sudah murni dipanaskan dalam tungku bersuhu sekitar 1000 derajat selama berminggu-minggu yang mana metode ini dinamakan dengan metode Czochralski yang menghasilkan batang-batang silikon yang disebut ingot. Kemudian selanjutnya adalah setelah batang silikon ingot terbuat, kristal silikon ini dipotong tipis menggunakan paut berlian menjadi wafer silikon yang dibentuk sedemikian rupa hingga menjadi lembaran-lembaran tipis. Hingga nantinya adalah setiap wafer ini menjadi dasar bagi ratusan chip, lalu masuk ke tahapan paling kritis yaitu proses fabrikasi di clean room. Selanjutnya adalah dengan mesin fotolitografi, cahaya ultraviolet ekstrim memproyeksikan pola sirkuit ke wafer. Artinya ditembakkan semacam sinar ultraviolet ke lembaran wafer ini untuk mencetak sirkuit yang nantinya akan tercetak di IC. Mesin ini seperti gampangnya adalah mesin fotokopi akan tapi mesin yang super canggih tapi dengan presisi hingga mencapai 0,5 nanometer yang mana mampu untuk menghasilkan lebih dari 100 lapisan pada setiap wafer chip tersebut. Kemudian proses selanjutnya adalah masuk ke bagian etching dan deposisi, yaitu setelah pencahayaan proses etching mengukir lapisan silikon menggunakan plasma panas. Lalu dilakukan deposisi dan menambahkan logam seperti tembaga, tungsten atau atom dan lainnya. Semua ini membentuk struktur sirkuit mikroskopis yang kompleks di dalam IC itu sendiri. Dalam membentuk ukiran atau penambahan logam di sini itu sangat hati-hati dan presisi karena apabila terlalu dangkal, sirkuit tidak terhubung dan apabila terlalu dalam maka akan merusak dan menghasilkan short circuit pada sirkuit yang sudah dicetak pada wafer tersebut. Kemudian proses itu tersebut adalah ketika proses sudah hampir selesai, chip diuji satu persatu dengan ribuan jarum mikroskopis bisa dilihat dari gambar. Pada proses ini hanya sekitar 70% yang lolos uji, sisanya didaur ulang dan chip yang lolos kemudian dipotong dan dari wafer dan dikemas. Sebelum pengiriman, chip diuji dalam suhu ekstrim selama 168 jam nonstop. Tes ini memastikan tidak ada cacat tersembunyi dan beberapa chip juga langsung diuji dengan beban kerja AI untuk memastikan performanya. Pada akhirnya, setiap chip yang terbuat bisa memungkinkan terdiri lebih dari 50 miliar transistor dalam ukuran yang sangat kecil. Yang dimana chip ini nantinya akan sangat banyak digunakan dalam contohnya adalah PC komputer atau laptop, terus juga ada pada telepon genggam. Selain itu juga banyak sekali tertanam pada perangkat-perangkat cerdas seperti PLC dan Arduino atau microcontroller yang lain. Untuk pembahasan selanjutnya atau nomor 4 adalah suatu metode pembuatan semikonduktor menggunakan PLD atau Pulse Laser Deposition.
Yang mana secara harfiah artinya adalah menggunakan laser sebagai media untuk mendeposisi lapisan substrat semikonduktor. Jadi metode ini adalah salah satu metode pembuatan material semikonduktor modern dengan cara menumbuhkan lapisan film tipis material semikonduktor di atas substrat. Pada dasarnya prinsip kerja PLD adalah dengan menambahkan laser kuat ke permukaan target, material akan menguap menjadi plasma dan kemudian mengendap di substrat sebagai lapisan tipis. Proses ini dilakukan dalam ruang vakum agar hasilnya presisi. Jadi apabila kita lihat pada gambar ini, terdapat suatu rotating target yang artinya target karuselnya ini akan berputar dengan kecepatan tertentu, kemudian ditembak oleh laser beam. Laser ini akan mengenai material tersebut dan menghasilkan suatu plasma, yang mana plasmanya nanti akan menyemburkan semacam elektron dan atom-atom yang berasal dari target ini untuk mengarah kepada substrat yang akan membentuk suatu lapisan tipis atau lapisan film tipis. Kemudian proses ini terjadi di dalam suatu ruang chamber yang dia adalah vakum, artinya tidak ada udara di sana, agar prosesnya menjadi sangat presisi. Berikut di bawah ini adalah bentuk fisik dari mesin PLD. Dan berikut adalah salah satu ilustrasi apabila satu material target tersebut terkena laser beam, maka material-material akan menguap, elektron-elektron akan menguap, dan membentuk suatu lapisan film tipis di atas substrat. Jadi ketika material ini ditembakkan oleh laser dengan kuat, maka akan membentuk plasma, di mana plasma ini akan menyemburkan atau menguapkan semacam zat-zat elektron dan lain-lain menjadi lapisan baru, lapisan film tipis baru yang akan menempel di atas substrat. PLD ini memiliki banyak keunggulan seperti presisi tinggi dan kemampuan untuk menumbuhkan material kompleks karena fleksibilitasnya. Teknik ini juga sangat cocok untuk membuat berbagai semikonduktor dalam skala laboratorium maupun dalam skala penelitian. Beberapa aplikasi PLD termasuk fabrikasi semikonduktor seperti zinc oxide dan gallium nitride. PLD juga digunakan untuk membuat transistor film tipis dan berbagai jenis sensor. Untuk pembahasan terakhir atau nomor 5 adalah mengenai isu terkini dalam dunia semikonduktor, mengenai bisnis, teknologi, dan perkembangannya. Pada dewasa ini, semikonduktor sudah menjadi bahan yang paling krusial dalam dunia teknologi saat ini. Hampir semua perangkat digital modern semua mengandalkan semikonduktor, mulai dari yang paling sering digunakan yaitu HP, komputer, mobil listrik, hingga AI, dan bahkan satelit sekalipun semua mengandalkan semikonduktor. Dari sisi bisnis, dunia internasional pernah mengalami kekurangan chip semikonduktor yang disebabkan oleh berbagai hal seperti pandemi, perang dagang, dan terlalu ketergantungan pada negara-negara tertentu. Contohnya, pada krisis chip global pada tahun 2020 hingga 2023, itu juga didukung dengan ketergantungan pada TSMC buatan Taiwan, kemudian Samsung dari Korea, dan SMIC dari Cina. Pada ilustrasi ini juga terjadi kekurangan chip semikonduktor karena diakibatkan oleh adanya perang dagang antara Amerika dan Cina sehingga ikut andil dalam mempengaruhi kekurangan pasokan chip dunia internasional. Secara teknologi, chip semikonduktor semakin maju dan semakin canggih, dimulai dari teknologi 3 nanometer pada ditanam sudah pada chip, kemudian juga penemuan transistor jenis terbaru yaitu FinFET dan GAA-FET. Kemudian juga ilustrasi chip yang saat ini sudah ditanam AI, sehingga sehingga chip sudah banyak berkembang menggunakan teknologi 3 nanometer. Kemudian chip khusus AI semakin penting untuk komputer, kendaraan otonom, hingga aplikasi AI yang paling sederhana sekalipun. Pembahasan selanjutnya adalah kita bisa melihat ini adalah persebaran supply chain dari chip manufaktur dan semikonduktor. Saat ini permintaan chip terus meningkat, terutama dalam mendukung adanya 5G, jaringan 5G, terus kemudian juga jaringan IoT, mobil listrik, dan kecerdasan buatan. Negara-negara dan perusahaan besar kini juga semakin berlomba menjadi pusat produksi teknologi semikonduktor. Peta rantai pasukan global semikonduktor menampilkan alur antar negara produksi, desain, serta manufaktur. Peta persebaran ini semakin menyatakan bahwasanya semikonduktor bukan hanya barang kecil biasa, akan tetapi sudah masuk menjadi ranah geopolitik. Karena kita bisa melihat beberapa negara atau bahkan mencapai benua, tidak ada yang bisa berdiri sendiri dalam produksi semikonduktor maupun dalam dari segi pemasarannya. Terlihat bahwa persebaran ini menjadi cukup rumit untuk dari segi desain, equipment, material, commercialization, dan kemudian manufacturing. Kemudian bisa dilihat juga pada peta persebaran ini untuk manufaktur masih didominasi oleh negara-negara yang berasal dari Asia Pasifik seperti Taiwan, Korea, dan Jepang. Inisiatif seperti CHI Chips, Act di AS, dan di European Aid juga untuk mengurangi ketergantungan dan mendiversifikasi supply chain. Jadi untuk berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada Asia Pasifik, pihak Eropa dan Amerika juga mendirikan semacam manufaktur yaitu CHIPS Act untuk mengurangi ketergantungan dan mendiversifikasi supply chain. Ini sebenarnya merupakan langkah pencegahan untuk mengurangi adanya kelangkaan chip semikonduktor itu sendiri. Pada akhirnya, semua orang atau semua masyarakat ikut terdampak pada hal-hal tersebut. Krisis chip juga menyebabkan harga barang naik, terutama juga barang elektronik. Kemudian jadi ada pula keterlambatan dari inovasi karena kelangkaan chip tersebut. Akan tetapi di sisi lain, chip juga mendorong teknologi yang lebih pintar dan otomatis dalam kehidupan manusia. Untuk dewasa ini, semikonduktor bukan hanya membahas mengenai teknologi, tetapi juga bisnis, politik, dan masa depan peradaban. Dari AI hingga geopolitik, teknologi listrik, hingga mungkin keamanan nasional, dan semua bertumpu pada perkembangan semikonduktor.
bisa dilihat bahwa semikonduktor sudah mempengaruhi segala aspek, bahkan dari segi elektronik, dari segi medis, elektronik pada segi militer dan keamanan negara. Kemudian semua perangkat elektronik yang mungkin berguna untuk kehidupan manusia semua sudah menggunakan teknologi semikonduktor. Adapun berikut adalah presentasi yang mungkin bisa saya sampaikan terkait UAS dari mata kuliah fisika modern dan semikonduktor ini. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf dan pada akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak.